Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Novianti dari Bimbingan dan Konseling Islam 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan layanan penguasaan konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, jika semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan kegiatan kita pada kali ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada kali ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan nih, jika tidak kenal maka tidak sayang. Oleh karena itu, mari kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Kakak Anissa Novianti dari mahasiswi semester 6 dari IAIN Bengkulu. Nah, yang pada kesempatan kali ini Kakak berkesempatan untuk menjadi konselor dalam melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling penguasaan konten. Nah, selanjutnya Kakak ingin kalian melanjutkan perkenalan terlebih dahulu agar Kakak tahu siapa saja yang mengikuti layanan pada kali ini. Terima kasih atas perkenalannya. Sebelumnya Kakak ingin bertanya, apakah rekan-rekan di sini Ananda sekalian sudah pernah melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling penguasaan konten? Nah, jika sudah pernah, Kakak harap kita dapat melakukan kegiatan layanan ini dengan kondusif ke depannya, dan juga Kakak harap kalian dapat lebih aktif dan juga lebih aktif dalam mengikuti kegiatan layanan kali ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan layanan bimbingan konseling penguasaan konten. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih cara berkonsentrasi saat belajar, terutama kan pada situasi pandemi ini kita kan lebih banyak melakukan pembelajaran di rumah. Nah, jadi Kakak harap dengan kita melakukan layanan kali ini kita dapat mengambil manfaat untuk diterapkan dalam kegiatan belajar kita selama daring ini. Nah, pada kesempatan kali ini Kakak ingin sedikit bercerita nih. Nah, jadi di suatu hari ini ada dua orang siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar. Nah, ada siswa A dan ada siswa B. Siswa A ini merupakan siswa yang ketika belajar dia tuh sangat memperhatikan ketika guru itu sedang menjelaskan, aktif ketika guru itu bertanya, aktif menjawab ketika guru itu bertanya. Sedangkan siswa B ini dia itu lebih cuek, lebih tidak peduli, lebih acuh tak acuh ketika pembelajaran sedang dimulai. Nah, satu saat ketika guru itu bertanya kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas, nah siswa A itu bisa menjawab dan memahami apa yang sedang disampaikan oleh guru yang sedang mengajar ketimbang siswa B, karena siswa A itu lebih fokus, lebih memperhatikan ketika guru mata pelajaran tersebut sedang mengajar gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita dapat mengetahui mengapa sih kita perlu untuk berkonsentrasi ketika belajar, karena ketika kita tidak berkonsentrasi ketika belajar, maka kita tidak akan memahami apa yang disampaikan oleh guru mata pelajaran dan juga kita tidak dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari berdasarkan cerita kakak tadi, kakak ingin tahu nih, menurut kalian apa sih yang kalian pahami, atau apa sih menurut kalian konsentrasi belajar itu tuh apa gitu. Nah, silakan jika ada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya, silahkan acungkan tangannya ya.
Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah aktif berpendapat mengenai apa sih yang dimaksud dengan konsentrasi dalam belajar. Jadi, konsentrasi dalam belajar itu yaitu kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatiannya pada saat mereka sedang belajar. Nah, pusat perhatiannya ini tertuju pada bahan yang sedang diajar atau materi yang sedang diajar maupun proses untuk memperolehnya gitu. Nah, berdasarkan dari definisi yang kita bahas tadi nih, menurut kalian gimana sih ciri-ciri orang yang tidak memiliki konsentrasi dalam belajar atau orang yang tidak memiliki konsentrasi di saat belajar? Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan pendapatnya mengenai ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi yang rendah ketika belajar. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi yang rendah ketika belajar itu mereka itu gugup, tergesa-gesa atau terburu-buru ketika belajar, tidak sabar, ingin cepat selesai, gelisah, terus itu mudah terganggu dengan lingkungan sekitar, terus itu mereka tuh memiliki minat belajar yang rendah, seperti kata teman-teman barusan. Salah satu cirinya yaitu mereka lebih suka duduk di bangku belakang, ngobrol, dan lain sebagainya. Orang yang memiliki konsentrasi belajar yang rendah, pasti mereka itu ada faktor penyebabnya kan, kenapa mereka memiliki konsentrasi belajar yang rendah. Menurut teman-teman, apa sih yang menjadi faktor penyebab orang-orang atau pelajar itu memiliki konsentrasi belajar yang rendah? Nah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengungkapkan pendapatnya mengenai faktor-faktor penyebab mengapa orang memiliki konsentrasi belajar yang rendah. Jadi dapat kita simpulkan dari pendapat teman-teman sekalian tadi. Jadi faktor yang menyebabkan seseorang itu memiliki konsentrasi belajar yang rendah itu yang pertama dikarenakan orang tersebut kurang sarapan atau tidak sarapan, terus itu kurang istirahat atau karena terlalu banyak begadang, sakit gitu, karena kan orang yang sakit itu pasti memiliki kondisi badan yang kurang fit sehingga sehingga konsentrasi belajarnya juga menurun. Terus itu lingkungan yang tidak kondusif, seperti ketika kita belajar nih, orang-orang di sekitar atau di luar kelas itu teriak-teriak. Nah, itu juga sangat berpengaruh pada konsentrasi belajar konsentrasi belajar kita. Nah, salah satu contoh lain itu ketika kita belajar daring itu juga terdapat faktor penghambat konsentrasi belajar. Salah satunya yaitu anggota keluarga yang tidak kondusif ketika kita sedang melakukan kegiatan belajar. Nah, itu tuh merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang memiliki konsentrasi belajar yang menurun, yang berkurang gitu. Baiklah, setelah kita mengikuti sharing, berdiskusi mengenai pengertian, ciri-ciri orang yang memiliki konsentrasi belajar yang rendah, faktor penyebab orang yang memiliki konsentrasi belajar yang rendah, dan lain sebagainya, kakak ingin menanyakan apa sih yang kalian dapatkan atau pemahaman apa yang kalian dapatkan setelah kalian mengikuti kegiatan layanan penguasaan konten ini. Baiklah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, agar kita lebih fokus dalam mengikuti kegiatan layanan ini, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu agar kita selanjutnya dapat lebih berkonsentrasi dalam mengikuti kegiatan, lebih fokus, dan dapat memahami apa yang kita lakukan kegiatan kita pada kali ini. Nah, ice breakingnya seperti ini.
tangan kanan membentuk huruf V dan tangan kiri membentuk huruf centang seperti ini. Nah, jadi kita lakukannya bergantian. Ketika tangan kanan berbentuk V, maka yang kiri berbentuk tanda centang. Begitupun sebaliknya, ketika tangan kiri berbentuk V, maka tangan kiri berbentuk V, kanan berbentuk centang gitu. Begitupun seterusnya, tapi kita melakukannya secara cepat untuk melatih ke konsentrasi dan fokus kita ke depannya. Mari kita coba. Kita lakukannya secara cepat ya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita agar tetap konsentrasi dalam belajar, terutama ketika belajar daring ini? Nah, caranya yaitu yang dapat kita lakukan adalah kita menyiapkan tempat senyaman mungkin agar kita dapat berkonsentrasi ketika belajar. Selain itu, kita juga dapat bekerja sama dengan anggota keluarga dan memberitahu bahwa kita tuh sedang belajar gitu. Nah, agar anggota keluarga juga dapat membentuk atau menciptakan suasana yang lebih kondusif sehingga kita juga dapat lebih berkonsentrasi. Yang ketiga, kita juga dapat memanajemen waktu. Nah, kenapa kita perlu memanajemen waktu? Karena dengan kita memanajemen waktu, kita dapat membuat dan mengatur waktu mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk mengerjakan PR, dan mana waktu untuk membantu orang tua gitu. Jadi ketika waktu itu terjadwal dengan baik, maka kita juga lebih fokus dalam belajar, karena fokus kita itu cuman ke apa yang kita kerjakan saat ini. Ketika manajemen waktu itu terbengkalai, maka kita akan memikirkan fokus kita tuh akan terpecah kemana-mana, ke pekerjaan-pekerjaan yang belum kita selesaikan tadi gitu. Nah, mungkin itu saja tips-tips atau bagaimana sih cara agar kita tetap fokus, terutama dalam pembelajaran daring kali ini. Nah, selanjutnya kakak harap kalian juga dapat mencari informasi-informasi lain mengenai bagaimana cara agar kita tetap dapat berkonsentrasi meskipun melakukan pembelajaran dari rumah. Selain itu, kakak harap juga kalian dapat kita juga dapat menerapkan apa yang kita dapat pada kali ini ke dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari gitu. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita melafazkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan pada kali ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berperan aktif dan juga berkonsentrasi selama kegiatan layanan kali ini. Baiklah, lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.